Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Selanjutnya, jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih partisipasinya, let's enjoy this video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sama-sama belajar ya membuat program berorientasikan objek. Kemudian aplikasi yang kita gunakan adalah Java ya. Oke teman-teman, di sini ada sebuah program sederhana yang sudah selesai saya kerjakan, dan buat teman-teman yang sedang mengikuti, maksudnya ingin belajar tentang membuat pemrograman Java yang berorientasikan ke objek-objek, saya rasa ini cukup baik ya untuk diikuti. Meskipun kasusnya sederhana, tapi untuk konsep objek-objeknya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini yang diangkat kasusnya adalah mengenai aplikasi penjualan ya, yang dimana di dalam aplikasi penjualan ini terdapat beberapa package yang sudah dibuat di sini ya teman-teman ya. Package yang pertama itu adalah form, kemudian package yang kedua adalah koneksinya ya, dan kemudian ini adalah package mainnya. Oke, nah di package form ini terdapat beberapa objek atau kelas yang akan kita bangun. Yang pertama ada barang, kemudian yang kedua ada pelanggan, kemudian selanjutnya ada transaksi penjualan. Nah, lalu kemudian di sini ada khusus form untuk pencarian data barang ya, dan di sini adalah data cari data pelanggan gitu teman-teman. Dan terakhir di sini ada menu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek atau 6 kelas yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, kemudian di koneksi ini berhubungan dengan koneksi form ini ke database-nya ya teman-teman ya. Dan ini adalah kelas main utamanya. Jadi nanti dari sini kita jalankan programnya ya teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, ini program sudah jadi ya yang saya buat, meskipun sederhana tapi tetap konsepnya adalah untuk belajar membuat program menggunakan aplikasi Java yang sifatnya berorientasikan objek. Nah, program ini sudah saya jadikan RAR beserta dengan database-nya. Kemudian buat teman-teman yang langsung membutuhkan program ini juga bisa di-download ya, di-download dan bisa diamati untuk kode programnya sesuai dengan masing-masing objek yang sudah dibangun. Misalnya untuk barang ya. Nah, untuk source programnya bisa lihat di sini teman-teman, mulai dari atas sampai dengan ke bawah ya. Nah, kemudian juga untuk pelanggan juga sama, di source programnya juga sudah lengkap ya. Lanjut untuk transaksi penjualan juga sama. Nah, di sini ada kode-kode programnya. Jadi buat teman-teman yang tidak ingin mengetik programnya, ya bisa lihat langsung di programnya sendiri, bisa di-download dan linknya ada di deskripsi. Oke, tapi teman-teman, ini khusus buat teman-teman yang bukan kuliah dengan saya ya. Artinya untuk mahasiswa yang berkuliah dengan saya tidak dianjurkan untuk mendownload source program ini. Tetap mengetik kode programnya maksud saya, supaya teman-teman atau adik-adik mahasiswa tahu di mana kesalahan. Intinya adalah berproses membuat kode program ini supaya nanti ketika adik-adik semua atau teman-teman semua dapat mengetahui salahnya di mana, dan kemudian kita bisa perbaiki di kelas bersama-sama. Oke, jadi ini khusus untuk pengunjung yang masuk ke channel RDAFJ yang umum ya, bukan mahasiswa yang saya bimbing gitu.
Oke, kita mulai dari step pertama ya teman-teman. Nah, step pertama adalah kita buka SAM-PP-nya. Kita akan buat database-nya di MySQL. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi SAM-PP. Nah, ini buat teman-teman yang ingin mengikuti program ini, jadi silakan diinstal SAM-PP-nya, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Jadi saat ini saya berasumsi teman-teman sudah menginstal SAM-PP-nya. Oke, silakan diikuti ya. Oke, nah setelah kita buka SAM-PP, kemudian kita jalankan Apache dan MySQL-nya ya. Oke, nah kemudian kita klik admin supaya dia masuk ke dalam localhost-nya ya. Localhost admin, nah seperti saya ini. Oke, nah di sini kita akan membuat database-nya teman-teman untuk transaksi penjualan yang ini tadi ya, yang ini ya. Oke, nah untuk tabel-tabelnya saya sudah menyiapkan atau database-nya ya di sini di Notepad. Nah ini ada tabel barang, tabel pelanggan, kemudian ada tabel transaksi penjualan, TBL transaksi ya. Oke, kita mulai dari tahap pertama ini, mulai dari TBL barang. Kita masuk ke sini dulu ya. Silakan diikuti. Nah di sini teman-teman kita klik database. Kemudian kita buat nama databasenya adalah DB Jual. Oke. Nah, selanjutnya kita klik create. Oke, nah ini adalah database kita ya, DB Jual. Nah, untuk tabel pertama adalah TBL barang. Oke. Kita buat TBL barang ya. Oke, atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti di sini kita tulis 7 ya. Oke, next. Kita klik go. Nah, di sini kita tulis atribut-atributnya, tipe datanya, panjangnya, kemudian kalau ada yang primary key kita buat ya. Oke, mulai dari KDBRG. Silakan teman-teman yang ingin mengikuti KDBRG, ini varchar ya. Kemudian size-nya 5. Size-nya 5 ya. Oke. Nah, karena KDBRG ini adalah primary key, jadi kita buatkan dia di sini primary key-nya ya. Oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman ya, di index ini kita jadikan primary key. Klik go ya. Oke, untuk auto increment-nya tidak usah kita buat ya. Selanjutnya ada NM BRG, satuan, JNS BRG, HRG beli, HRG jual, stok ya. Oke, saya masih ingat ini ya. NM BRG, NM BRG, varchar, panjangnya 30, kemudian ini satuan, kita ganti ke varchar, panjangnya 20. Selanjutnya JNS BRG ya, JNS BRG varchar, ini 20. Next. HRG beli, HRG jual, HRG beli, ini HRG jual ya, jual. Oke, ini kita ganti ke double saja, ini double. Dan terakhir ada stok ya, stoknya kita buat INT saja, banyaknya 5 atau size-nya 5 ya. Oke, jangan lupa primary key-nya ya untuk di kode barang tadi. Nah, kemudian kita klik save.
Oke, sudah selesai TBL barang kita, langsung ke TBL pelanggan. Nah, ini pelanggan teman-teman. Oke, kita klik new. Ini new tabel ya. Kita tulis di sini TBL pelanggan. Oke, banyaknya berapa? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Ada 4. Nah, ini cocok 4. Ini adalah KDPL. Di sini NMPL. Lalu alamat dan terakhir ada tel ya. Jadi kita sesuaikan tulisannya dengan yang ada di sini. KDPL, NMPL, alamat, tel ya. Varchar semua ya. Primary key-nya di KDPL. Oke. Jadi ini kita ganti ke varchar semua. Varchar. KDPL-nya 5 tadi ya. Namanya 30, alamatnya 50, tel-nya 13. Oke, nah primary key-nya di KDPL. Jangan lupa di indeks ya. Indeks. Oke, tidak usah kita buat auto increment ya. Oke, lanjut kita klik save. Next, selanjutnya kita buat tabel baru. Namanya adalah TBL transaksi. Nah, saya copy saja ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetik, silakan diikuti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut. Di sini kita tulis 7. Oh, add 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti tambah 3 lagi ya. Kita tambah 3, klik go. Oke, kita mulai dari atribut ID transaksi integer 10, key auto increment ya teman-teman ya. Ini AI ini adalah auto increment. Oke, di sini ID transaksi INT 10. Oke, kita rubah dia menjadi auto increment. Nah, jadi kita centang yang AI ini ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya no transaksi tanggal KDPL. Oke, di sini no transaksi tanggal trans ya. Saya copy aja deh. Oke. Kemudian lanjut KDPL KDBRG. Sorry. Ini KDPL, kemudian KDBRG, next jumlah jual, jumlah HRG ya, JML jual, kemudian di sini JML HRG. Oke. Untuk tipe data ini INT tadi 10 sudah, nomor transaksinya varchar 10 ya. Varchar ini 10. Tanggal transnya kita ganti ke date. KDPL-nya KDPL ya. Kita ganti ke varchar, panjangnya harus disamakan dengan KDPL yang di TBL pelanggan ya. Tadi 5. Ini kita tulis 5 juga. Begitu juga dengan kode barang ya, baik tipe datanya, panjangnya, itu wajib kita samakan dengan yang ada di barang maupun di pelanggan ya. Kode barang tadi 5. Ingat ya, harus sama ya. Kemudian untuk jumlah jual, ini kita ganti INT tetap kita buat 5 saja. Jumlah HRG ini kita ganti ke double. Oke. Ya, alasan kenapa harus sama, wajib sama, karena nanti akan kita relasikan tabel transaksi ini dengan kedua tabel ini ya, baik tabel TBL barang maupun TBL pelanggan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, di bagian sini kita klik save saja.
Oke, nah kita sudah menyiapkan 3 tabel ini teman-teman, dan selanjutnya kita akan relasikan ke 3 tabel ini. Jadi untuk merelasikannya kita bisa lakukan di sini saja ya, di database-nya. Caranya adalah teman-teman klik DB jual ya, dan teman-teman klik di sini SQL. Oke, kita buatkan kode programnya. Saya sebetulnya sudah saya siapkan create view query nilai. Oke, kita kasih ganti ya, query jual. Jadi di sini teman-teman maksudnya adalah kita tulis create view query jual as. Nah, enter di sini. Selanjutnya select. Nah, di sini kita tulis select. Di enter. Nah, di sini teman-teman tekan tanda kutip 1 di atas, tapi bukan yang dekat enter atau shift yang sebelah kanan, tapi di bawah escape ya, ESC ya, yang di keyboard sebelah kiri paling atas. Nah, ini teman-teman. Nah, gitu ya, bukan yang ini ya. Nah, bukan yang itu, tapi yang di bawah ESC, escape ya. Nah, itu. Oke, kita mulai dari TBL transaksi. Nah, ini. Jadi, tabel induknya adalah di TBL transaksi ya. Ya. Kita tekan titik. Nah, kemudian di sini muncul atributnya ya. Atributnya kita mulai dari atribut yang pertama yaitu ID transaksi. Oke, kemudian teman-teman di sini kita tambahkan koma, jadi ada sambungannya ya. Nah, enter ke bawah. Lakukan hal yang sama, kita ketik lagi atau kita tekan tanda kutip 1 di bawah yes gitu. Ya, bukan yang dekat enter ini ya, di keyboardnya. Dan kita pilih lagi TBL transaksi. Setelah ID yaitu nomor atau no transaksi ini ya. Oke, enter, lakukan hal yang sama. Transaksi, titik, setelah nomor, TGL trans. Oke, koma lagi, kutip lagi, TBL transaksi lagi, kemudian titik, dan kita pilih di sini KDPL. Oke, koma. Nah, di sini saya stop dulu ya, karena di sini adalah kode pelanggan, kita akan merelasikan dengan TBL pelanggan ya, di TBL pelanggan ini. Jadi kita panggil dulu yang tabel pelanggan. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita panggil atribut berikutnya adalah NMPL. Oke. Jadi kode pel-nya di TBL transaksi, NMPL-nya di TBL pelanggan. Oke, kita selesaikan ya di TBL pelanggannya sampai dengan semua atribut, alamat, kemudian telepon. Nah, setelah telepon tadi udah habis ya. Ketika sudah habis di TBL pelanggan, kita kembali lagi ke TBL transaksi. Kita lanjutkan ke KDBRG. Nah, seperti halnya dengan pelanggan tadi, karena KDBRG ini berhubungan dengan tabel barang ya. Jadi kita ke tabel barang. Kita selesaikan dulu semuanya yang ada di tabel barang ini. Selanjutnya adalah NMBRG. Kalau sama dihapus saja. Satuan, komanya jangan lupa ya. Ini menandakan bahwa ada sambungan berikutnya. Setelah satuan, JNSBRG, next, harga beli, harga jual barang, dan stok ya. Nah, sudah selesai di stok. Kemudian kita kembali lagi ke TBL transaksi. Setelah KDBRG yaitu JML jual. Next.
Setelah JML jual, kemudian JML HRG. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita tidak membuatkan koma lagi ya. Tidak kita buatkan koma lagi, artinya sudah berakhir sampai JML HRG ya. Karena tidak ada lagi tribut yang akan kita masukkan ke dalam sini ya, ke relasinya. Oke, selanjutnya ini dari tabel mana kita pilih, yaitu yang pertama dari tabel transaksi, koma, tabel pelanggan, koma, TBL barang. Ya, jadi tiga ini berelasi maksudnya teman-teman. Apa yang membuat dia berelasi? Sorry, ini bukan where, tapi from. Dari mana ya? From, sorry. Nah, apa yang membuat dia berelasi? Yang membuat dia berelasi adalah tabel transaksi, titik, KDPL, kode pelanggan di tabel transaksi, itu sama dengan TBL pelanggan, titik, KDPL. Nah, ini ya, kode pel di transaksi, kode pel di pelanggan ya, itu maksudnya. Satu lagi, kalau nggak salah ada ya. Jadi kalau lebih dari satu, kita tambah N, teman-teman. N, TBL transaksi, ayo kira-kira apa? Nah, ini ya, KD BRG. Sama dengan TBL barang, titik, KD BRG. Nah, jadi kode barang yang ada di tabel transaksi berelasi dengan kode barang yang ada di tabel barang. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini caranya membuat relasi antar tabel menggunakan coding di dalam MySQL ya, atau di dalam database-nya. Oke. Ini teman-teman Ctrl A, copy. Ctrl C ya. Nah, setelah di copy, teman-teman klik go. Nah, kalau sukses ada tanda centang seperti ini ya. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah selesai dan sukses merelasikan tabel-tabel. Tapi kalau ada yang salah, teman-teman perbaiki. Itu ada pemberitahuannya di mana salahnya, itu baca di bagian bawah yang warna merah. Nah, tujuan di copy kode program tadi adalah karena kalau sudah teman-teman keluar dari kode program, maka tidak bisa kembali lagi. Jadi kita bisa gunakan kode program yang sudah kita copy tadi. Dan saran saya disimpan ke notepad untuk dijadikan referensi. Oke, nah ini hasilnya kita bisa lihat di views dan teman-teman klik query jual ya. Oke, nah gitu caranya ya teman-teman ya. Kita membuat relasi antar tabel yang ada di database jual ini atau DB jual ini. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita kembali ke Java. Jadi silakan teman-teman buka aplikasi Java-nya. Selanjutnya kita akan buat rancangan formnya ya. Yang seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi kita akan buat seperti ini ya. Oke, untuk memulai project awal, caranya adalah teman-teman klik gambar folder seperti ini. Ini adalah new project. Atau dengan cara teman-teman klik file, kemudian new project. Nah, di sini teman-teman pilih Java application. Next. Nah, di sini teman-teman buat namanya APL penjualan. Gitu ya. Lalu teman-teman simpan di folder. Nah, misalnya saya simpan di D saja ya. Oh, sorry. Saya simpan di E karena di D sudah ada. Nah, di sini saya simpan. Nah. Oke. Oh, tapi ini belum folder. Kita buat folder ya. Kita buat foldernya. Ini up. Kita samakan boleh. Penjualan. Oke. Nah, kemudian kita open foldernya. Nah, di sini teman-teman kita buat package ya, namanya main seperti ini. Main dan kelasnya kita buat main. Oke.
Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, ini dia teman-teman ya. Kelas main sama dengan yang di sini tadi ya. Ini yang baru saya buat. Ini APL penjualan yang baru saya buat, dan ini adalah package-nya. Kemudian ini adalah kelasnya. Oke. Sekarang kita buat package yang dua lagi, yang ini form sama koneksi. Caranya adalah kita klik kanan pada source package ini, kemudian new, dan teman-teman pilih di sini Java package. Yang pertama kita buat form, kemudian kita klik finish, kemudian kita buat yang kedua package-nya adalah koneksi, kemudian kita klik finish. Ini ya, ini masih belum aktif karena belum ada kelas di dalamnya atau belum ada form ya di dalam package-nya. Selanjutnya silakan teman-teman buat desain untuk masing-masing objek ini atau form ini ya. Nah, untuk membuat formnya, misalnya kita di package form ya, kita klik kanan formnya, kemudian kita pilih new, dan kita pilih di sini JFrame form. Nah, kita samakan dengan yang di sini, namanya adalah barang. Oke. Kemudian ini bisa teman-teman besarkan ya. Kalau masih belum besar, bisa digeser-geser ininya. Nah, gitu teman-teman. Oke, sebelum mendesain form barang, kita setting dulu formnya, layoutnya. Kita klik kanan pada formnya, kemudian teman-teman pilih di sini set layout, lalu kita pilih di sini absolute ya, absolute layout, supaya penggunaan dari atribut ini atau objek-objek ini tidak lari-lari ya. Jadi kita ganti ke absolute. Next, kita buat form baru namanya pelanggan. Klik kanan, pilih new, dan kita pilih di sini JFrame form lagi. Namanya adalah pelanggan. Finish. Kemudian di sini kita geser lagi formnya, maksudnya diperbesar ya. Oke, itu yang kedua, dan jangan lupa di set layoutnya menjadi absolute. Oke, sudah absolute ya. Next, berikutnya adalah transaksi penjualan. JFrame form, transaksi penjualan, tidak menggunakan spasi. Kemudian kita klik finish. Nah, di transaksi ini lumayan agak banyak atribut yang kita gunakan, jadi kita besarkan saja teman-teman. Kita klik kanan, set layout, dan kita pilih di sini absolute layout. Next, berikutnya cari data barang seperti ini. Oke, kita klik kanan lagi, kemudian new, dan teman-teman pilih di sini JFrame form. Namanya adalah cari data barang. Kita klik finish. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini juga bisa agak kita besarkan. Dan jangan lupa set layoutnya menjadi absolute layout. Kemudian kita buat juga JFrame form atau form untuk cari data pelanggan. Finish. Oke. Set layout, dan kita pilih layout absolute ya. Next, berikutnya ada menu utama. Kita buat menu utama. Finish. Oke, nah ini seperti ini. Oke, sudah sama ya. Ada barang, cari data barang, ada pelanggan, menu utama, pelanggan, dan transaksi penjualan. Nah, cuman di sini belum di
masukkan atributnya ya, atau objek-objek yang ada di properties atau palet ini ya, di swing controls-nya. Oke, nah selanjutnya teman-teman desain seperti ini nanti. Untuk paletnya, kalau tidak ada palet di sini, teman-teman klik window, kemudian ide tools, kemudian pilih palet. Itu kalau yang tidak ada di sini ya. Begitu juga dengan properti. Nah, properti seperti ini. Teman-teman klik window, ide tools, dan properti ya. Kalau misalkan tidak ada palet, tidak ada properti. Oke, nah ini sudah selesai untuk membuat form-formnya. Di sini tinggal teman-teman desain formnya. Koneksi nanti ya, nanti kita buat koneksinya. Sekarang teman-teman desain dulu yang form barang yang ini. Nah ini dia teman-teman ya. Oke, nah ini menggunakan label yang ini. Teman-teman tarik dan ditarik ya. Kemudian klik kanan, edit text, kemudian buat input data barang. Nah gitu teman-teman. Ini menggunakan label ya. Jadi ini saya tidak buat. Nah silakan teman-teman buat. Ini untuk input data barang menggunakan label. Ini juga label. Ini label. Yang ini label semua ya. Nah silakan dibuat kode barangnya, nama barang, satuan, jenis barang, harga beli, harga jual, dan stok. Terus kemudian yang ini teman-teman, kita menggunakan text field yang ini ya. Teman-teman tarik, kemudian teman-teman klik edit text dan delete. Nah gitu ya. Nah gitu teman-teman caranya ya. Jadi ini saya tidak buat karena sudah ada. Nah begitu juga dengan nama barang. Ini menggunakan text field yang ini. Nah ini menggunakan combo box yang ini teman-teman. Ini ya. Teman-teman tarik, kemudian agak besarkan. Nah untuk membuat pilih di dalam ini, teman-teman klik dulu ya combo boxnya. Di sini cari model yang ini ya. Model di properties yang ini, properties. Dan di model ini teman-teman klik yang titik 3. Di situ teman-teman buat, teman-teman tulis, pilih di atasnya dulu, kemudian ada unit, ada PCS, ada box, ada buah, dan ada satuan-satuan lainnya boleh ditambah ya. Nah itu teman-teman. Jadi nanti isinya ada ini, ada isinya. Oke, saya hapus ini ya, karena sudah ada. Dan begitu juga jenis barang menggunakan combo box, teman-teman tarik. Nah untuk jenis barang ini, di modelnya teman-teman tulis ini, pilih ada hardware, ada software, ada jenis ya, ada aksesoris. Jadi ini mungkin arahnya adalah penjualan alat-alat komputer, misalnya ada komputernya, ada laptopnya, ada flash disknya dan sebagainya. Ini menggunakan text field yang ini, sama dengan caranya dengan kode barang dan nama barang. Teman-teman hapus saja datanya. Nah kemudian ini harga jual. Dan ini adalah stok menggunakan text field semua. Oke. Nah, ini adalah menggunakan button. Jadi ini teman-teman tarik, kemudian klik kanan, edit text, buat di situ refresh. Nah, gitu ya. Itu caranya teman-teman ya. Dan lakukan hal yang sama untuk save, untuk edit, untuk delete, dan excite. Jadi ini semuanya menggunakan button. Oke. Selanjutnya ini adalah menggunakan text field yang ini ya, text field. Sama persis dengan kode barang tadi, teman-teman hilangkan saja text fieldnya. Dan ini adalah button. Nah, ini ditulis dengan teks cari ya. Oke. Dan ini menggunakan tabel, jadi teman-teman cari tabel di sini di swing controls ya. Nah, ini di bagian bawah ada nih teman-teman. Tabel, teman-teman tarik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman atur tabelnya seperti tabel yang saya buat di form ini ya, diatur.
Oke, nah jadi itu atributnya, sangat mudah untuk menarik-narik saja di sini dan menghapus data-datanya di sini. Kecuali yang combo box tadi ya. Combo box itu di model teman-teman rubah, misalnya di satuan, di model yang ini tulis. Kemudian jenis barang di modelnya seperti ini ditulis, diketik ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman tidak cukup hanya itu saja untuk desainnya. Teman-teman klik kanan pada text field ini dan teman-teman klik change variable name. Nah, untuk namanya adalah txt kode brg. Nah, itu ditulis. Jadi kalau tadi kita menghilangkan teksnya, nah kalau ini kita menulis nama dari text fieldnya. Oke, txt kode brg. Next, untuk barang, nama barang maksud saya, ini kita ganti menjadi, kita buat namanya adalah txt nm nama barang brg maksud saya, txt nama brg. Jadi diganti ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti di kode programnya dikenali ini text field yang mana, ini siapa yang punya, nah gitu ya. Oke, selanjutnya untuk satuan, variable name-nya adalah cbo satuan. CBO satuan, jadi teman-teman ganti ke CBO satuan. Ini CBO JNS BRG ya. Next, ini adalah TXT HRG beli. HRG beli. Oke. Ini adalah TXT HRG jual. Next, ini adalah TXT stok barang. Stok aja ya, stok, sorry. Next, ini adalah BTN refresh. Jadi kalau CBO itu adalah combo box ya teman-teman maksudnya. Kalau TXT itu text field. Nah, ini BTN ini adalah button ya. Button refresh atau BTN refresh. Next, yang ini adalah BTN save. Kemudian ini adalah BTN edit. Ini adalah BTN delete. Dan ini adalah BTN exit atau exit. Ya, jadi semuanya kita ganti agar mudah dikenali di kode programnya. Kemudian ini jangan lupa juga diganti menjadi txt cari data. Txt cari data. Next, ini adalah btn cari data. btn cari data. Dan yang terakhir adalah tabelnya, klik kanan. Change variable name-nya menjadi TBL barang ya, TBL barang. Jadi ini adalah tabel barangnya gitu teman-teman. Nah, kalau sudah selesai berarti desain untuk barangnya sudah selesai ya. Oke. Selanjutnya teman-teman ke pelanggan. Di sini masih kosong ya. Saya membuka yang sudah ada saja. Oke, nah ini dia teman-teman, sama persis ini menggunakan label sama persis dengan yang di barang tadi ya. Jadi teman-teman tarik labelnya, kemudian teman-teman ganti namanya menjadi input data pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon. Oke. Untuk merubah warna seperti ini, teman-teman pilih yang foreground. Untuk fontnya, teman-teman klik di font ya. Nah, oke. Kemudian ini semua menggunakan text field semua. Jadi yang digunakan yang ini ya. Nah, ini text field ini ya teman-teman ya. Oke, semua text fieldnya dikosongkan. Jadi kosong seperti ini. Oke, saya berasumsi teman-teman sudah paham karena sudah mencobanya di barang ya. Nah, begitu juga dengan button yang ada di sini sama persis dengan yang ada di barang. Jadi sini. Jadi sebetulnya kayaknya di copy aja nggak apa-apa ya. Copy yang ini kemudian pindahkan ke pelanggan. Oke. Namanya juga sama ya. BTN refresh, BTN save, BTN edit, BTN delete, dan BTN excite. Kemudian ini menggunakan label ya. Cari data pelanggan, ini menggunakan label, ganti teksnya menjadi cari data pelanggan. Kemudian diklik kanan pada text field yang ini, teman-teman ganti variable name-nya menjadi txt cari data. Oke. Next. Nah, ini adalah button.
kemudian ganti menjadi namanya menjadi btn cari data. Oke, untuk teksnya cari data ya. Dan ini tabelnya namanya adalah TBL pelanggan. Oke. Jadi sebetulnya sangat mudah ya kalau sudah mengerti di barang tadi untuk membuat atribut ini semuanya gampang. Oke. Next, selanjutnya kita ke transaksi penjualan. Oke. Di transaksi penjualan di sini masih kosong ya. Saya buka yang sudah ada yang ini. Jadi teman-teman tinggal membuat saja. Ini menggunakan label. Nah, kemudian sebelum teman-teman buat atribut yang ini, teman-teman tambahkan di sini ada panel ya di swing containers. Teman-teman pilih di sini panel, kemudian taruh di sini dan agak besar ya seperti ini. Nah, besarnya seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman kasih warna seperti warna kuning ini ya. Ini kan pakai panel ya. Warna ini di background. Nah, ini teman-teman klik dulu panelnya. Kemudian teman-teman pilih di sini background. Ingat di properties ya, di properties. Dan teman pilih warnanya sesuai dengan keinginan. Oke. Terus kemudian teman-teman tambahkan juga panel yang baru di sini. Ini kalau ini khusus untuk atribut transaksinya, ini khusus untuk atribut pelanggan, kemudian ini khusus untuk atribut barang ya. Jadi kenapa harus dikasih panel dan dibedakan warnanya agar kita tahu oh ini adalah data barang pelanggan, kalau ini adalah data barang gitu ya. Jadi kita tahu membedakannya. Oke. Nah, selanjutnya semua ini dan ini semua yang ini yang saya klik-klik ini menggunakan label. Menggunakan label semua. Jadi teman-teman tarik labelnya dan buat di sini. Di sini ya. Nah, selanjutnya ini adalah text field, ini text field, text field, text field, ini text field, text field. Ya, ini juga text field, text field, text field, text field. Kemudian ini text field semua. Nah, jadi kayaknya semuanya atribut yang di sini text field semua ya, kecuali yang ini. Ini adalah J calendar atau J calendar ya, yang ini. Nah, teman-teman bisa cek di sini J calendar. Kalau tidak ada di sini, kalau tidak ada J kalendarnya di sini, ya, teman-teman jadi maksudnya untuk memunculkan J kalendar di sini, coba teman-teman buka. Sorry, saya lagi tidak connect ke internet. Bentar ya. Saya buka internet dulu. Oke. Coba cek di video ini, teman-teman ke YouTube yang nah gitu ya. Atau langsung ke channel saya juga boleh, atau ketik di sini juga boleh. Cara memunculkan J kalendar pada palette. Nah ini. Jadi kalau tidak ada J kalendarnya teman-teman. Nah ini teman-teman ketik judulnya cara memunculkan J kalendar pada palette. Nah ini dia teman-teman ya. Caranya ada di sini, teman-teman ikuti saja ya. Saya yakin pasti bisa ya. Oke. Ini tutorial cuma 3 menit ya untuk memunculkannya. Nah, kalau sudah muncul di sini, teman-teman tarik dan taruh di sini. Oke. Nah, ini atributnya sangat mudah juga ya. Semuanya tidak ada yang baru di sini kecuali J kalendarnya. Tinggal teman-teman ikuti saja. Nah, di sini pun ada 3 tabel ya. Ini tabel yang pertama, ini tabel kedua, dan ini tabel ketiga. Oke. Nah, sekarang teman-teman harus ikuti adalah variabel name-nya. Jadi semuanya diganti teman-teman namanya. Klik kanan namanya untuk ID transaksi adalah txt ID transaksi. Kemudian no transaksi txt
no trans. Next, untuk tanggal DT, TGL trans. DT itu date ya, TGL trans. Kemudian ini adalah TXT kode PLG, Kemudian ini adalah TXT nama PLG. Lanjut, ini adalah TXT ALMT. Ini adalah TXT DAL. Kemudian ini adalah TXT cari data pelanggan ya. Next, ini adalah TBL pelanggan. Oke. Ini adalah TXT kode BRG. Ini TXT nama BRG. Ini TXT satuan. Ini TXT HRG jual. Ini TXT stok. Dan ini adalah TXT JML jual. Ini TXT JML HRG. Next, di sini adalah namanya TXT cari data barang ya, cari data barang. Ini adalah TBL barang. Next, untuk ini sama persis dengan pelanggan atau barang, jadi teman-teman tinggal copy paste aja ya. Nah, untuk variable name-nya juga sama persis, btn refresh, btn save, btn edit, btn delete, btn exit. Next, ini adalah TXT cari data transaksi. Dan yang terakhir ini adalah TBL transaksi. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk desain transaksi penjualannya ya. Kemudian untuk cari data barang cukup menggunakan beberapa atribut. Yang pertama adalah label dengan nama pencarian. Jadi teman-teman ganti saja ya, atau kita boleh ganti namanya yang lebih bagus, cari data barang ya. Oke. Nah, ini menggunakan text field dan ini menggunakan tabel. Oke. Untuk namanya teman-teman ganti menjadi TXT cari data aja ya. Oke. Dan ini kita ganti menjadi TBL barang. Oke. Next, untuk pelanggan juga memiliki 3 atribut yang ditarik dari swing controls. Yang pertama label ganti menjadi cari data pelanggan ya. Oke. Nah, kemudian ini text field dan ini adalah tabel ya. Untuk namanya sendiri adalah TXT cari data dan ini adalah TBL pelanggan. Oke. Nah, kira-kira itu desainnya teman-teman. Silakan dibuat desain ini semua. Kalau ada yang kelewat, tinggal teman ulang lagi videonya ya. Untuk menu utama saat ini nggak usah dulu ya. Kita fokus ke yang ini saja dulu. Barang, pelanggan, transaksi penjualan, cari data barang, cari pelanggan. Oke, untuk koneksi nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Jadi ditunggu saja videonya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.